Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leni Sulistiani. Saya adalah siswa dari SMK Komputama Pesahangan. Setiap orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh dengan sehat dan cerdas. Namun, tahukah Anda bahwa 1 dari 3 anak di Indonesia menderita stunting? Nah, stunting itu apa sih? Jadi, stunting adalah perawakan pendek yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi atau nutrisi yang tidak optimal. Apakah semua yang pendek bisa disebut dengan stunting? Jawabannya adalah tidak, karena stunting disebabkan oleh kurangnya asupan gizi atau nutrisi yang tidak optimal, bukan karena keturunan atau kelainan tulang. Dampak buruk stunting adalah dalam jangka pendek bisa mengakibatkan gangguan perkembangan pada otak, fisik, motorik pada bayi, sedangkan dalam jangka panjang mengakibatkan tingkat kecerdasan rendah, prestasi belajar tidak baik, cenderung gemuk di usia tua sehingga dapat menderita penyakit hipertensi, jantung, diabetes, kanker, dan lain-lain. Nah, strategi apa aja sih yang perlu dilakukan untuk mencegah stunting? Yang pertama, pada usia kehamilan 270 hari, bayi berkembang dan mengambil seluruh nutrisi dari ibu. Pada usia kehamilan ini, hindari paparan asap rokok, minum minuman bersoda dan beralkohol, karena bisa mengakibatkan gangguan perkembangan pada bayi. Yang kedua, pada usia 0-6 bulan, ASI merupakan makanan utama bagi bayi. Bukan hanya memberikan nutrisi, ASI juga memberi imunitas bagi bayi terhadap penyakit. Yang ketiga, pada usia 6 bulan sampai 2 tahun, anak tumbuh dengan pesat. Anak-anak perlu diberikan makanan pendamping ASI dan rutin membawa anak pergi ke posyandu setiap bulan untuk memantau perkembangan tubuh anak. Nah, ada 5 paket layanan konvergensi stunting di desa. Yang pertama, layanan kesehatan ibu dan anak dengan melakukan pemeriksaan kehamilan, pemeriksaan masa nifas, imunisasi lengkap, pemberian obat cacing, serta obat malaria. Yang kedua, layanan konseling gizi terpadu dengan melakukan penanganan kekurangan energi kronis, penyuluhan gizi dan pengolahan makanan, pemberian makanan bayi dan anak. Yang ketiga, layanan perlindungan sosial dengan menyiapkan form keterangan proses kelahiran seperti penerbitan akte kelahiran, KK, KTP, pemberian kartu jaminan sosial, program subsidi keluarga miskin. Yang keempat, layanan sanitasi dan air bersih dengan menyediakan sarana air bersih, penyediaan jamban, dan pengolahan limbah keluarga. Yang kelima, layanan PAUD, diantaranya kegiatan bina keluarga balita, latihan pengasuhan anak, menerapkan pola asuh anak. ASI adalah makanan tunggal yang lengkap untuk bayi. Pada usia 6 bulan diperlukan empasi dengan komposisi 30% energi, 21% protein, 97% zat besi seperti ikan, kuning telur, kacang-kacangan, dan lain-lain. Tata laksana stunting yaitu yang pertama, ASI eksklusif, yang kedua, konsumsi telur 1 butir sehari, yang ketiga, susu, yang keempat, tidur secukupnya. Tata laksana stunting pada bayi usia lebih dari 6 bulan. Yang pertama, perhatikan KBM. Yang kedua, atasi masalah medis. Yang ketiga, berikan empasi sesuai dengan pedoman. Menu seimbang. Nah, menu seimbang itu apa sih? Jadi, menu seimbang adalah susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Contoh menu gizi seimbang. Yang pertama, karbohidrat. Karbohidrat berfungsi sebagai sumber tenaga. Sumber makanannya seperti nasi, jagung, singkong, dan lain-lain. Yang kedua, protein. Protein berfungsi sebagai pertumbuhan, perkembangan, mengganti sel-sel tubuh yang rusak. Sumber makanannya seperti susu, telur,
dan lain-lain. Yang ketiga, vitamin. Vitamin berfungsi sebagai pengatur atau pelindung tubuh. Sumber makanannya seperti konsumsi buah-buahan dan sayur-sayuran hijau. Yang keempat, lemak. Lemak berfungsi sebagai cadangan energi. Sumber makanannya seperti daging, buah alpukat, dan lain-lain. Cukup sekian video dari saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.